Amin. Kepada guru Al Ustadz Tafadhol Muhammad Faisal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus salati wat taslim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa ba'du. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para asatizah, alim ulama, tokoh masyarakat, khususon DKM Musolah Al Nurul Islam, nggak pakai al ya, langsung Nurul Islam, beserta jajarannya, Pak RW beserta reng-rengannya. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi ke tempat ini. Saya ingat dulu kayaknya pernah ngisi di sini. 3 kali. Saya ngitung yang di sini pakai tenda dulu. 2003 atau 2001? Masih hidup ibu dulu. Dari berapa ya? Yang pakai tenda, Pak. Kalau nggak salah rada gerimis. Ya. Rada gerimis itu. Dan kalau nggak salah snacknya kurang, kalau nggak salah itu, iya. Betul ya. Masih ingat nggak, Bu? Baik Bapak Ibu, ini dari tim silaturahmi MDA datang. Biasa kita kajian keliling safari dakwah ke beberapa tempat. Latifah itu memiliki banyak cabangnya, cabang usaha, termasuk MDA kerjasama dengan Al-Latifah, termasuk ada MIPA, Pak. MIPA itu menjemput indahnya pertolongan Allah. Untuk MIPA Kids, bagaimana anak-anak kita bisa menghafal Quran. Ada MIPA lansia, salut usia lanjut. Mungkin Bapak Ibu punya orang tua yang sudah sepuh, ingin ikut pesantren lansia, silakan mendaftar. Alamatnya di ini kelihatan ini? Oh, nggak kelihatan. Ada timnya, nanti bisa komunikasi ke pesantren, ada di samping, Bu, kantor MIPA, termasuk umroh haji. Yang mau umroh di sana. Saya bimbing umroh dari tahun 1998 saat dulu di Mesir. Ya. Umrohnya gratis, Ustadz. Bos bisa gratis, Ibu. Kumpulnya di Jeddah, ya. Berangkatnya dewekan itu. Ya, jadi mohon doanya agar istiqomah. Intinya kita punya niatan untuk memperluas kebaikan-kebaikan untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk keluarga, bahkan untuk anak yatim. Dan pesan kepada Bapak Ibu, kalau ada anak yatim piatu mau sekolah, silakan ke pesantren gratis. Ya. Yang duafa bisa bayar setengah, tinggal ngobrol aja. Tapi jangan tiba-tiba duafa, betul ya? Iya. Anak mau sekolah tiba-tiba duafa, ini penyakit ini.
Maka ayo semangat untuk menghantarkan anak kita mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya baru kali ini pengajian bapak-bapak seragaman. Tuh. Yang biasanya emak-emak seragaman. Saya nggak ngerti nih, bapak-bapak ini lunas nggak nih? Hah? Lunas nggak Pak kira-kira? Hah? Gratis? Hah? Oh ada Pak Bos gratis, alhamdulillah. Makanya kalau gratis rada jejak deduknya begitu Bu. Ya. Karena gratis, alhamdulillah. Kalau emak-emak rada gerah karena kredit ya. 5 kali bayar, 10 kali bayar itu. Makanya saya nggak terlalu terpukau dengan yang seragam, banyak yang belum lunas gitu ya. 1, 2, 3 seragaman itu. Baik, kita buka majlis kita dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu menjadi selebritis langit, menjadi hamba yang dikenal di langit. Kam min rajulin majuhulun fis sama masyhurun fid dunya. Berapa banyak orang yang dikenal di dunia, artis, selebgram, selebritis, YouTuber, banyak gak tuh? Iya, sampai-sampai emak-emak kalau ngaji tuh seneng banget kalau ada yang ustadz YouTuber duduk paling depan. Lah ustadz-ustadz kampung dikacangin. Iya. Terkadang kita memilih yang terkenal di dunia. Berapa banyak mereka yang dikenal di dunia, terkenal di dunia tapi tidak dikenal di langit. Wa kam bin rajulin majhulun bid dunya fid dunya masyhurun fis sama. Berapa banyak orang-orang, kata ulama, berapa banyak orang-orang yang di dunia tidak terkenal, enggak dikenal, jangankan untuk skala nasional, di RT RW-nya tidak dikenal, tapi sangat dikenal di langit Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat kalau menyenandungkan, kalau mendengar kalimat yang terucap dari orang ini, maka malaikat, ya Rabb, kami mendengar siapa yang berdoa ini, kami mengenalnya. Seluruh penduduk dari malaikat mengatakan kami mengenalnya, kami mengenalnya. Berarti dia sudah dikenal di langit. Yang di langit itu siapa Bapak Ibu? Yang di langit itu adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Allah Pak Bu. Jumlah malaikat Allah yang kita fahami, yang kita hafal hanya 10. Tapi jumlah malaikat Allah sangat banyak. Ya, ulama menyebutkan hukumnya makruh menamakan anak nama malaikat. Ya, apalagi nama anaknya Israel. Ya Bu, nggak boleh menamakan anak Israel. Yang masih dibolehkan Ridwan boleh. Tapi kalau nama-nama yang lain tidak boleh. Begitu pula halnya menamakan anak nama orang soleh yang masih hidup, nggak boleh. Bapak Ibu suka dengan Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Syafiq Basalamah, punya anak namanya Adi Hidayat, nggak boleh. Kenapa? Orang yang masih hidup tidak menjamin. Orang yang masih hidup dalam kesolehannya tidak menjamin sampai usia kematiannya masih dalam kesolehan. Masih dalam kesolehan. Bal'am bin Ba'urah, sahabat Musa yang doanya sangat cepat diijabah oleh Allah, matinya dalam keadaan murtad. Maka kita dibolehkan memberikan nama anak, nama orang soleh yang sudah meninggal dunia. Umar, Ali, Utsman, Muhammad boleh itu. Ya. Nah, ini ilmu buat kita. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, malaikat jumlahnya banyak. Ya. Dan malaikat ada yang tugasnya memberikan kekuatan dalam peperangan, perang Badar. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Perang Badar jumlah sahabat Nabi hanya 313. Tapi Allah bantu kekuatan yang sangat dahsyat saat menghadapi musuh yang jumlah 1000, 3 kali lipat.
Maka Allah berikan bantuan malaikat sampai Allah mengatakan wa in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrim hadza yumditkum rabbukum bi khamsati alafi minal malaikati munzalin. Yang pertama 3.000 pasukan langit, yang kedua 5.000, jumlahnya 8.000. Pertanyaannya, kalau zaman dulu ada kekuatan yang Allah berikan kepada manusia, Allah bantu dengan malaikat-malaikat dalam berperang. Pertanyaannya sekarang bisa nggak malaikat membantu kita, Bu? Bisa nggak, Pak? Bisa. Perhatikan, Bu, di Brebes ada orang Brebes, seorang calon mahasiswa berangkat ke Jordan, Pak. Selepas SMA atau aliyah, dia ingin melanjutkan kuliah ke Jordan. Ketika hendak proses di imigrasi, sudah landing di Jordan, ketika ingin keluar dari imigrasi Jordan, ada masalah dengan paspornya. Tiketnya hanya one way, tiket returnnya tidak ada. Masya Allah, pihak imigrasi mengatakan ini paspormu bermasalah, visa bermasalah. Sudah, kamu diam di situ. Diam sejam 2 jam, datang lagi tuh si calon mahasiswa, Pak, saya sebetulnya ingin kuliah di sini. Iya, tapi masalah di paspormu. Sudah, tunggu di sana, nanti kita panggil. Rupanya bukan dipanggil. Iya, didatangi bahwa dia 3 jam lagi ada pesawat menuju Indonesia, dipulangkan, alias deportasi, dipulangkan. Apa yang dilakukan oleh calon mahasiswa ini, seorang anak muda? Ada musola di bandara, dia sholat, dia wudhu, dia sholat 4 rakaat. Yang kata Abdullah bin Abbas, ini adalah salat sunnah hajat. Kalau kita punya kebutuhan kepada Allah, sholatlah 4 rakaat. Dia nangis sama Allah, minta pertolongannya. Saat nangis, ada seorang bapak, orang Sudan, maaf, berkulit hitam, palanya botak, badannya gemuk. Selesai sholat, nanya tuh, Mas, kenapa nangis? Enggak, Tuhan, sedikit ada masalah. Ini wajah-wajah Indonesia ya? Iya, Tuhan, saya dari Indonesia. Oh, saya ngajar orang Indonesia. Saya itu dosen di Universitas Jordan, Fakultas Hadis. Kenalkan, nama saya Syekh Abdurrahman. Oh, Bapak dosen? Iya. Kakak saya namanya Ahmad Zamroni. Dia kuliah hadis. Oh, Ahmad Zamroni itu murid saya. Oh, kamu adiknya? Iya, saya mau kuliah tapi ada masalah di imigrasi. Ah, sini saya bantu dah, gitu. Syekh Abdurrahman membantunya, Bapak Ibu. Ngobrol di pihak imigrasi, melobinya, alhamdulillah lolos, selamat. Terima kasih Pak dosen. Oh ya, salam sama abangmu Ahmad Zamroni. Keluarlah itu si pemuda, ketemu abangnya. Abang yang mengatakan, lama amat ente, 5 jam anda nunggu di sini. Iya, ada masalah paspor. Masya Allah, untung ada dosen abang tuh, yang orang Sudan, dosen kuliah hadis. Siapa? Syekh Abdurrahman, dosen hadis. Dosen hadis. Terus dia ngapain? Melobi pihak migrasi. Alhamdulillah selamat, sampai saya bisa keluar dari tempat tersebut. Syekh Abdurrahman orang Sudan yang badannya gemuk, palanya botak, kulitnya hitam itu. Iya, ini fotonya nih. Gitu. Masya Allah. Apa kata sang abang? Abangnya mengatakan, Ahmad Zamroni, Syekh Abdurrahman dosen hadis saya 2 minggu yang lalu dia telah meninggal dunia. 2 minggu yang lalu telah meninggal dunia. Pertanyaannya, siapa Syekh Abdurrahman itu? Wallahu a'lam bishawab. Dalam jenak-jenak kehidupan kita, saat kita mendapatkan kesulitan, lalu kita datang kepada Allah, meminta pertolongan Allah dengan cara-cara Allah, maka Allah akan turunkan kita kekuatan langit, Pak Bu. Itulah malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita nggak sadar. Saya merasakan itu, Pak Bu, waktu punya pesantren baru 1 lantai 3 pintu. Iya, Masya Allah, mau tingkat bagaimana ini, nggak punya kosidahan, ya dana, betul ya?
nggak punya kosidahan, masya Allah. Tiba-tiba ada seorang bapak pakai jaket lusuh, ya motornya motor jadul, ya motor jadul biasalah bensin campur dorong biasanya itu ya. Ngelihat pesantren yang belum jadi, dia ikutan tuh, Pak Ustadz boleh nggak saya ikutan nyumbang? Dari wajahnya dan penampilannya dan motornya, nih wajah-wajah 50.000 nih gitu. Saya jujur Pak merasa dosa itu. Oh ya, nah ditunggu dah, saya pulang dulu Pak Haji ya. Oh iya silakan. Pulang setengah jam, set datang lagi, dia bawa uang segepok, Bu. Ustadz nitip untuk beli semen. Masya Allah, saya buka 45 juta Bu. Penampilannya Masya Allah seperti itu, tapi sedekahnya 45 juta. Pak Bu, jangan lihat penampilan. Bu, jangan lihat casing. Apalah artinya casing kalau kuotanya nggak ada? Betul tidak? Betul Pak ya? Iya, ini penting untuk kita. Rupanya Masya Allah 49 juta itu. Saya gemeter itu, Mas mohon maaf namanya siapa kita catatnya. Udah nggak usah. Dia pulang keluar dari gerbang, saya kejar udah nggak ada orangnya Pak Bu. Kami nanya santri yang di luar, tadi ngeliat nggak bapak-bapak yang pakai motor jaket jelek itu? Enggak ngeliat tuh Pak. Masya Allah tuh, lihat. Nah itulah kekuatan langit nolong kita. Sejatinya kita punya kisah itu, cuman kita nggak merekamnya. Betul ya? Nah pertanyaannya, siapa saja yang menjadi selebritis langit, dan siapa yang akan didoakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, namanya dikenal di langit. Ayo kita mulai ini. Yang pertama Bapak Ibu, mereka yang menjadi selebritis langit alias namanya dikenal di langit, yang pertama az-zakiruna waz-zakirat, orang yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo nih Bapak Ibu, rajin-rajin zikir. Iya, rajin-rajin zikir. Zikir yang Allah cintai, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir yang kita ucapkan sampai ke langit. Sampai ke langit. Karena itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Yunus alaihissalam ketika ia ada di dalam perut ikan paus, apa yang beliau ucapkan Bu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus diucap berkali-kali. Masya Allah. Penduduk langit mengatakan, Ya Rabb, sami'tu sautan ma'rufan min abdun ma'rufin. Wahai Allah, kami mengenal nih suara ini ya Allah, dari orang yang kita mengenalnya. Oh rupanya para malaikat sudah biasa mendengar nih zikir ini, dan sudah mendengar dari siapa orangnya, dikenal di langit. Tuh. Jadi udah dikenal tuh nama Yunus di langit karena rajin berzikir. Maka kata Allah, kalau engkau mengenal, turun engkau cepat. Ayo segera tolonglah hambaku itu Yunus alaihissalam. Masya Allah Pak Bu. Ya, Bapak Ibu datang ke rumah Pak RW. Ya, Assalamualaikum Pak RW. Yang pertama saya silaturahmi, yang kedua minjem uang Pak RW nih. Tapi demi Allah niat yang pertama silaturahmi, tapi yang kedua minjem uang. Ini yang dominan yang mana ini Bu? Silaturahmi atau minjem uang ini kira-kira? Minjem uang, betul ya? Ya, rupanya Pak RW menanyakan, Ibu tinggal di mana? Lah saya tetangga Pak RW yang 5 rumah tersebut. Ini sama suami saya datang. Apa kata Pak RW? Mohon maaf Pak, Bapak dengan istri kok sering gak hadir acara RT RW ya? Agustusan gak datang, jarang kumpul RT RW. Iya mohon maaf, saya orangnya sibuk, mohon maaf Pak RW. Oh saya juga sibuk, bukan Anda aja yang sibuk, saya juga sibuk begitu. Semua pun punya kesibukan. Ya mohon maaf Pak RW, saya orangnya mager begitulah.
Nih kira-kira Bapak Ibu ditolong nggak sama Pak RW? Enggak, segen. Iya, segen nolong. Kenapa nggak dikenal? Anda datang ke rumah teman-teman yang lainnya, tangga yang lainnya. Ketika Anda tidak datang, nggak silaturahmi, Masya Allah, nggak nongol, siapa orang mau nolong kita? Betul ya? Tapi kalau kita orang yang sering nongol, sering silaturahmi, dikenal di masyarakat, subhanallah, kita senang nolongnya. Kalau kita sering dekat dengan Allah lewat zikirnya, Allah pasti nolong kita. Apa tanda orang dekat, Bu? Ibu? Bu? Masih hidup Ibu? Pak, apa ciri orang dekat, Pak? Anda katanya dekat dengan bupati. Apa ciri seseorang dekat sama bupati? Halo? Yang bisa jawab ada hadiah kamera depan nih. Punya siapa ini? Punya media ya? Hah? Bu, ciri orang dekat Bu apa? Anda dekat dengan bupati, apa cirinya? Kenal, apalagi? Saya sering nge-like Facebooknya. Bukan dekat itu mah. Ustadz, saya sering lihat status WA-nya. Bukan itu ciri dekat. Anda dekat dengan bupati, ya, Bapak dekat dengan manajemen, dekat dengan GM, itu dua cirinya. Yang pertama sering datang kepadanya, yang kedua sering ngobrol dengannya. Betul nggak? Iya, jangan ngaku dekat kalau nggak pernah datang ke rumahnya. Jangan ngaku dekat kalau nggak pernah ngobrol bersamanya. Jangan ngaku dekat sama Allah kalau Anda nggak datang di tengah malam gelap gulita tahajud. Jangan ngaku dekat kalau Anda nggak ngobrol dengan Allah, zikir dan doanya. Ya Allah, hambamu dekat ya Allah. Ya Allah, kalau kita tiba-tiba datang kepada Allah dengan kebutuhan yang banyak, ya Allah, anak saya kecelakaan, kritis di rumah sakit, ya Allah. Ya Rabb, ya Ghani, ya Matin, wahai yang maha kaya, wahai yang maha kuat, ya Syafi, wahai yang maha penyembuh, tolong ya Allah, tolong kami, anak kami ya Allah. Apa kata Allah? Engkau kenal wahai malaikat dia ini? Enggak ya Allah. Sering ngaji dia? Kagak. Ke masjid dia? Enggak ya Allah. Seringnya masbuker. Masbuk terus maksudnya itu. Sering zikir? Enggak ya Allah, kata malaikat. Apa kata Allah? Abaikan permintaannya. Ngenes kita Pak. Nih Pak Bu, ayo banyak-banyak zikir. Ya, banyak-banyak zikir. Zikir supaya bisa ingat terus boleh pakai tasbih, silakan. Yang sekarang ada tasbih digital, betul ya? Tapi jangan mencet doang, nggak zikir, mencet terus. Apa tuh nih pencet? Ada begitu Bu? Saya ngelihat Pak, emak-emak ngobrol 3 orang, satu orang pakai tasbih digital. Itu mencet baik itu, tapi ngobrol. Kita berbaik sangka, mungkin dia ngitung jumlah kosakata yang keluar itu. Apa baik ini ya? Halo Bu, Bu, ya baik. Jadi yang pertama az-zakirin waz-zakirat. Kalau kita ingin menjadi selebritis langit, dikenal oleh malaikat Allah dan didoakan oleh malaikat Allah, perbanyak zikir. Yang kedua Bapak Ibu, at-taibuna ilallah. Mereka yang dikenal oleh langit, penduduk langit, malaikat Allah, dan mendapatkan doa malaikat adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Ghafir ayat 7 sampai 9. Surat Ghafir ayat 7 sampai ayat 9. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak waqihim azabal jahim. Allah. Surat apa Bu? Ayat
Masya Allah, langsung apal, luar biasa itu. Hebat banget ya. Emang baru sebutin. Alladzina yahmilul arsy, mereka malaikat-malaikat Allah yang menopang arsy. Perhatikan, jumlah malaikat tiada batas Bapak Ibu, hanya Allah yang tahu. Para malaikat yang menopang arsy Allah, mereka bertasbih kepada Allah subhanallah dan bertahmid, mengucapkan alhamdulillah. Wa yastaghfiruna lilladzina tabu, dan mereka meminta kepada Allah untuk mereka yang bertaubat, meminta ampun kepada Allah, ya Rabb ampuni mereka yang bertaubat, kata malaikat. Jumlahnya jutaan bahkan miliaran malaikat mengatakan, ya Rabb, fulanah binti fulan malam ini menangis, dia bertaubat, ya Allah ampuni dia. Anda bisa bayangkan jutaan malaikat mengatakan ampuni dia sedang bertaubat, ya Allah. Sa'ad bin Mu'az mengatakan, indahnya ayat ini luar biasa. Kalau satu malaikat meminta kepada Allah ampunan orang-orang yang beriman dengan jumlah yang banyak, maka doa satu malaikat pasti diijabah oleh Allah karena malaikat suci. Bagaimana kalau malaikat yang jumlahnya banyak mendoakan, meminta ampun kepada Allah untuk satu orang yang beriman sedang bertaubat, lebih-lebih pasti diijabah oleh Allah. Tuh Pak Bu, ayo nih Bapak Ibu, banyak-banyak taubat. Iya Bu, Bu, siapa yang hidup tanpa dosa angkat tangan, sekaligus angkat kaki. Iya, setiap kita punya dosa. Ibu tadi pagi aja berapa kali teriak sama bocah, mandi, mandi, betul. Punya dosa sama anak, punya dosa sama suami. Nyuruh sarapan suami pakai mata, tuh sarapan, ambil, makan, makan gitu. Ada begitu Bu? Nggak ada, nggak ada bedanya. Masya Allah. Lilladzina tabu, perbanyaklah taubat kepada Allah. Saya ingin mengatakan kepada kita semuanya, Pak Bu, kita akan melewati fase hisab nantinya di akhirat. Fase hisab itu semua manusia tanpa terkecuali dihisab. Dihisab. Ada hisaban yasira, ada hisaban asira. Ada hisab yang berat, ada hisab yang ringan. Hisab yang ringan itu Anda ditanya, Fulan bin Fulan, engkau mencuri. Iya ya Allah. Tapi ya Allah, saya sudah bertobat dan mengembalikan curian tersebut, wahai Allah. Engkau durhaka sama orang tua. Iya ya Allah, tapi kan udah minta maaf sama orang tua dan minta ampun kepada engkau. Engkau berzina. Iya ya Allah, saya ngaku telah berzina, tapi saya bertobat kepada engkau ya Allah. Apa kata Allah? Aku tutupi aibmu dan aku maafkan dosa-dosamu. Tuh, itu kalau kita bertaubat kepada Allah, ditanya doang. Kalau hisaban asiro adalah orang-orang yang tidak bertaubat di dunianya. Ditanya tuh oleh Allah, Fulan bin Fulan, kamu berzina? Enggak ya Allah. Apa buktinya? Mana buktinya ya Allah? Allah mengatakan, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Wahai tubuh, bicaralah. Al yauma nakhtimu ala afwahihim. Lanjut. Wa tukallimuna aydihim. Terus. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut terkunci, tangan bicara, kaki bicara. Ya Allah, tangan ini mengambil hak milik orang lain. Dia bohong ya Allah, mulutnya dikunci, tangan kaki berbicara. Masya Allah. Manukisha uziba, barang siapa yang mendebat Allah, dia tersiksa, panjang hisabnya. Inilah manfaatnya kalau kita taubat Pak Bu. Ayo nih, taubat kita dari dosa-dosa masa lampau. Nanti hisabnya yasira, hisab yang ringan. Kata Allah, aku tutupi aibmu, aku ampuni dosamu. Ayo bergerak menuju surga. Ayo, aku telah ampuni dosamu. Tuh Pak Bu. Gitu ya. Jadi mereka yang bertobat kepada Allah mendapatkan doa malaikat dan mereka dikenal di langit.
Berikutnya Bapak Ibu, mereka yang mendapatkan doa malaikat dan dikenal di langit adalah mereka yang bersedekah. Apa Bu? Sedekah yang mana dulu? Sedekah subuh namanya. Ya. Nabi SAW bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yaqulani." Tidaklah seorang di pagi harinya ketika ia ingin bersedekah saat itu pagi harinya, maka dua malaikat turun. Dua malaikat itu mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan pengganti mereka yang bersedekah pagi hari ini, dan ya Allah, tahan keberkahan bagi mereka yang pelit pagi hari ini. Tuh Pak Bu, sedekah subuh didoakan malaikat. Kalau siang bagaimana Ustaz? Kalau malam bagaimana? Kalau sedekah di atas subuh itu tetap dapat pahala, namun tidak mendapatkan doa malaikat. Itu aja bedanya Pak. Iya, tidak mendapatkan doa malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah. Bu, kita cinta Allah. Cinta Allah nggak Bu? Pak, cinta Allah tidak Pak? Apa tanda cinta seseorang kepada Allah? Hah? Memberi. Betul. Cinta itu adalah getar hati. Kalau kita cinta kepada Allah, Anda berikan yang terbaik. Bapak cinta sama bini, diberikan Pak hadiah kepada bini yang bernilai harganya. Anting, cincin emas. Kenapa? Karena tercinta, istri tercinta. Cinta itu memberi yang terbaik. Cinta itu getar hati. Ya, ibu dulu, mohon maaf, zaman dulu, kalau ngelihat cowok ganteng atau pacar itu biasa ngelihat ada rada-rada getar hati, betul ya? Celeput, ya Allah, ayang bebek, begitulah kira-kira Pak. Celeput, betul Pak. Namanya cinta itu. Ya, Bapak naik motor ada polisi 5, ada getar hati nggak tuh? Ada getar hati nggak tuh? Itu namanya apa Pak? Nggak bawa SIM. Takut, bukan cinta itu. Kalau Anda cinta dalam bab sedekah, maka berikan yang paling, ketika saat Anda mengeluarkannya ada getar hati Pak, yang paling dicintai. Apa contohnya? Nih bawa Pak Jumatan Pak, woi, halo Pak, masih hidup? Jumatan Pak, Masya Allah, kotak amal lewat, buka tuh dompet 20.000, 10.000, pegang 2.000, ada getar hati enggak? Enggak ada getar hati. Lepasin tuh 5.000, 10.000, ada getar hati enggak Pak? Enggak ada. 50.000, rada dikit getar hatinya. Betul. Ada resleting di dompet, set, angkat tuh 500.000, set, angkat, itu getar hatinya sampai kaki tuh. Ya Allah. Coba dah masukin dah Pak dah. Mantep banget. Apalagi nih sedang renovasi, apa namanya? Tambahan ya. Perluasan. Ini Masya Allah Pak, keluarkan yang getar hati itu. Getar hati sampai kaki, betul ya? Tuh Pak DKM bilang tuh, Masya Allah tuh. Bu, kasih ATM ke DKM semua. Siap. Jangan dikunci pinnya. Iya. Nah, ada komentar, orang ada isinya. Ya Allah. Ya. Ada bapak baru selesai Pak dari kerjaan pensiunan. Pesangonnya sampai 600 juta. Ya, di masjid ada Habib, kata Habib, kalau kamu sedekah untuk masjid nanti punya rumah di surga. Amin. Seorang bapak bilang, Pak Habib, saya mau ngasih sedekah, kebetulan saya habis pensiunan. Oh ya silakan. Bismillah Habib, bismillah. Ya kamu istiqomah ya, ayo kuatkan hati. Emang kenapa Habib? Lah biasanya ada yang menghalangi itu untuk tidak sedekah.
itu bisa jadi 35 setan menghalang seseorang untuk tidak sedekah. Oh gitu ya Bib? Iya, makanya perbanyak istighfar. Dia ke rumah, dia bilang sama bininya, mah bismillahirrahmanirrahim, nanti kita di akhirat punya rumah insya Allah. Loh, ada berita apa ini? Masjid sedang renovasi. Kebetulan ayah pensiun dan dapat 600 juta besok. Insya Allah ayah sudah niatkan 500 juta untuk masjid. Kita punya rumah, amin ya Allah. Setuju mah? Kira-kira setuju ya? Apa kata bininya? Pak, anak kita mau masuk kuliah, yang kedua masuk SMA, yang ketiga masuk SMP, keempat masuk SD. Nah bapak ibunya masuk UGD. Jangan macem-macem, itu uang untuk usaha kita. Bapak udah pensiun mau usaha apa lagi? Mikir kalau mau sedekah. Itu bini udah kayak, ya Allah, suami udah kayak kecoa diinjak tuh, diem aja tuh. Itu suami langsung berangkat ke rumah Habib. Mohon maaf Habib, betul kata Habib, Masya Allah, dari 35 setan, 1 setan di rumah saya Habib gitu, yang menghalanginya itu ya. Ini jadi gak enak mengaji nih ya. Ya Bu, suami pengen sedekah, dorong tuh sedekah tuh. Ayah untuk mamah udah ala kadarnya aja. Mamah udah penting, yang penting mamah udah punya sertifikat tanah, ada ruko, ada mobil, amin. Amin ngapa Bu? Ya Allah, tinggal amin doang susah banget ini ya. Amin ya Rabbal alamin. Kalau udah banyak Anda sudah cukup, berikan tuh sama mertua. Betul. Bahasa Jermannya mitoha, betul. Berikan sama mertua, berikan sama sanak saudara, sepupu, keponakan yang maaf duafa, berikan Pak. Jangan pelit jadi orang. Halo Bu, jangan pelit jadi, anehnya orang pelit nggak mau dipelitin. Betul nggak tuh? Nah ini penting nih, ada yang kerasa banget tuh. Untung datang dia gitu tuh ya. Halo Bapak Ibu, yuk kita ingin menjadi selebritis langit. Jika kita ingin dikenal di langit, perbanyak sedekah di waktu subuh. Saya ngajar di MGT Bu, yarhamukallah. Ngajar di MGT subuh-subuh. Nah itu ada bapak-bapak kalau sedekah tuh 50.000 tuh di pintu. Saya sering ngelihat itu 50.000. Urusan uang dari jauh mata saya masih awas tuh. Iya. Wah 50.000 itu. Masya Allah Pak, dahsyat. Ketika ditanya, ya jawabannya itu. Saya ingin mendapatkan doa malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, musolanya jauh dari saya. Ibu bapak sekarang ada nomor rekening, betul ya? Ada QRIS, ada nggak Pak? Gampang semuanya. Ya, yang paling susah tuh niatnya ada nggak? Yang kedua kemauannya ada nggak? Halo Bu? Iya. Maka jurus agar kita bisa beramal soleh, ayo amalkan doa ini Bu. Agar kita bisa beramal soleh, ayo sebutkan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Allahumma paksakan. Udah itu aja doanya Pak Bu. Ini ada yang semangat nulis itu ya. Allahumma paksakan. Ibu malas tahajud, nggak ada doa tertentu, paksain tahajud. Bapak malas sholat duha, paksain sholat duha. Anda pengen sehat, dipaksain beli sepeda. Masya Allah, sepeda 10 juta cicilannya, 700.000 per bulan. 4 tahun, tinggal 3 tahun 11 bulan lagi cicilannya. Baru kemarin ngambilnya itu, iya. Masya Allah, hanya untuk sepedahan Anda beli sepeda Pak, dipaksain beli sepeda. Gue tipis sampai jonggol. 30 kilo, 40 kilo, ke masjid 200 meter nggak sampai Pak. Ada begitu Pak? Halo Pak, goesan 20 kilo sampai, jogging 5 kilo sampai, ke masjid 500 meter nggak sampai, ada itu? Mana orangnya? Hancur-hancur udah pengajian nih ya. Nih, ayo nih sedekah juga. Allahumma paksakan, paksain. Ya.
Umroh, pengen umroh haji, paksain nyelengin Bu. Jangan hanya sebatas pengen-pengen baik. Ayo Ibu, saya nanya. Yang pengen pergi haji, angkat tangan. Tuh, adik angkat tangannya pelan-pelan begini aja tuh. Bapak yang pengen haji, angkat tangan. Tuh, semangat dia. Ibu sekali lagi, yang pengen haji, angkat tangan. Baik, turun. Yang udah nabung haji, angkat tangan. Paksakan. Saya bantu Ibu, silakan ke pesantren tuh. Ada travel umrah Al-Latifah. Ayo nggak apa-apa, bismillah. Dekat, gampang. Nabung Bu, nabung. Tukang beca di Jombang, Masya Allah 17 tahun nabung, bisa berangkat pergi haji masuk TV1. Di Surabaya, tukang urut, ibu-ibu 20 tahun nabung Bu, bisa berangkat pergi haji. Masya Allah. Tukang singkong di Sukabumi 3 bulan bisa berangkat pergi haji Pak. Dia jual singkong sama kebun-kebunnya. Masya Allah itu. Nih Ibu rumahnya kesel banget pengajian nih, kenapa sih? Ada yang salah dari omongan saya? Kan nggak ada. Betul Pak ya? Udah bismillah nih, Allahumma paksakan. Setuju? Yakin bisa umroh Pak? Yakin bisa umroh Bu? Bismillah, yakin dulu, kemudian nabung tuh. Ya. Yang keempat, betul keempat ini. Bu, mereka yang mendapatkan doa dari malaikat Allah dan menjadi terkenal di langit Allah, selebritis langit. Yang keempat adalah mulazamatul makanil ladzi shalla fihi fil masjid. Iya. Habis sholat jangan langsung pulang Pak, duduk zikir. Duduk zikir. Apa kata Rasul? Mereka yang sholat, al malaikah yusalluna ala ahadikum madama fi majlisil ladzi shalla fihi. Selagi dia duduk dalam zikirnya, habis sholat baca Quran, masih di tempat sholatnya, maka malaikat mengatakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma rahamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, sayangi dia, muliakan dia, ampuni dia ya Allah. Iya. Bab yang lainnya, riwayat yang lainnya mengatakan mereka yang duduk di majlis ilmu. Nih Pak Bu, duduk di majlis ilmu, malaikat datang mengatakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma rahamhu. Malaikat bersaut-sautan mengatakan ya Allah, ampuni mereka yang duduk di majlis ilmu ya Allah. Sayangi mereka ya Allah. Malam yu'dhi ghairahu. Syaratnya itu dalam majlis tidak membuat kegaduhan dan tidak membuat kerusakan, tidak ganggu orang Bapak Ibu. Ya, kan mama ada pengajian, di belakang pengajian lagi. Ada yang arisan, ada yang ngobrol. Ibu ngobrol di belakang, teman kanan kiri nggak nyaman, ibu datang nggak mendapatkan doa malaikat. Kenapa? Mengganggu orang saat ngaji. Ngobrol ada waktunya, betul. Ngobrol ada waktunya. Setelah selesai ngobrol di pinggir-pinggir jalan itu, iya, menyuapin bocah tuh di bawah pohon mangga, jambu, ngobrol. Silakan, tapi kalau di majlis malam yu'zi ghairah, ia mendapatkan doa malaikat selagi dia tidak mengganggu orang lain. Kalau dia mengganggu orang lain, maka malaikat melepaskan dirinya dan tidak mendoakannya. Sayang Ibu, 1 jam tidak mendapatkan doa malaikat. Begitu ya. Yang kelima jamaah yang dirahmati Allah, mereka yang mendapatkan doa malaikat Allah adalah yu'allimun nas al khairah, mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ya, Nabi bersabda dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta namlah fi juhriha. Sesungguhnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan, sampai pun ikan-ikan di lautan dan semut-semut di dalam lubang-lubang. Nah, penting nih Bu. Nih bocah-bocah kita, kalau memang nggak kuat kebelet mau kencing, jangan kencing di lubang. Karena lubang itu tempatnya hewan dan tempatnya jin. Nggak boleh.
Ya. Nah, ini kita punya adab tuh. Sama hewan aja kita punya adab, muliakan. Ya. Ini Israel Zionis, Masya Allah. Rumah sakit digempur, padat penduduk digempur, dihujani roket Pak. 117 tewas, Masya Allah. Acak-acakan tubuhnya lebih jahat daripada hewan. Zionis laknatullah alaih. Betul ya? Maka Bapak Ibu, itu para ikan dan semut dalam lubang itu mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan. Siapa yang mengajarkan kebaikan? Bapak Ibu menyediakan waktu di rumah baca Quran sama anak. Bapak Ibu menyediakan waktu untuk menemani anak ngerjain PR matematika, mengajarkan kebaikan. Iya. Maka Anda mendapatkan doa malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang ke-8. Berapa, Bu? Hah? Biasa aja, nggak usah ngegas, biasa aja ya Allah. Ini pengajian Ibu, bukan demo ini. Yang keberapa Pak? Yang ke-6. Mereka yang mendapatkan doa malaikat dan mereka dikenal di langit. Siapa itu? Ulaikal ladzina zara sahibahu fil marad. Mereka yang menjenguk sahabatnya yang sakit. Hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min muslimin ya'udu musliman wuduwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi. Kata Nabi dari hadis Ali bin Abi Thalib, Ali mengatakan, aku mendengar Rasul bersabda, siapa orang yang menjenguk saudaranya yang muslim pagi hari, maka malaikat mendoakan sampai sore hari. Walaupun ibu menjenguk tetangga sebelah jam 7 sampai jam 8 doang, tapi doa malaikat sampai sore hari nggak pernah berhenti. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, sayangi dia, ampuni dia, sayangi dia, ampuni dia, sampai sore hari. Bapak Ibu menjenguknya sore hari di Hermina jam 5, nggak sampai maghrib udah pulang, tapi malaikat mendoakan sampai pagi harinya. Masya Allah. Tuh Pak, inilah yang dilakukan Imam Ahmad setiap hari, menanyakan kepada Pak RT, Pak RT siapa yang sakit Pak RT? Oh ya di sono, ya di Gang 2 Blok 3. Datang tuh menjenguk. Besoknya nanya lagi, Pak RT siapa yang sakit? Tiap hari nanya Bu. Pak RT menanyakan, kenapa sih wahai imam engkau sering menyebut orang sakit ini? Ia menyebutkan hadis Nabi, barang siapa yang menjenguk orang sakit, Allah utus 70.000 malaikat mendoakan yang menjenguk orang sakit tersebut. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma gfir, Allahumma arhamhu. Sebenarnya gampang untuk mendapatkan doa malaikat. Kenapa repot-repot Anda harus berangkat ke Banten, ke Bandung, ke Cirebon, nyari kiai, nyari habib, minta doa mereka? Lakukan ini. Malaikat lebih mulia daripada habib dan para kiai. Kalau kita ingin mendapatkan makhluk yang suci, doa malaikat, ya ini yang kita lakukan, jenguk orang sakit. Muncul pertanyaan, Ustadz, kalau yang sakit pimpinan saya non muslim, dapat doa malaikat nggak Pak? Halo Pak, nggak dapat karena narasinya manzara musliman. Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit dari orang muslim Pak. Sia-sia Ustadz? Enggak. Nabi menjenguk tetangganya orang Yahudi, berpahala tapi tidak mendapatkan doa malaikat. Yang mendapatkan doa malaikat menjenguk saudaranya yang muslim. Tuh. Ya Bu, paham di sini Bu? Bu, menjenguk orang sakit. Ditambahkan lagi yang ke-8 Ibu, menjenguk yang ke-7. Yang ke-7 adalah silaturahmi ke rumah saudaranya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Nabi bersabda, man zara akhan fillahi nadahu munadin antibta wa taba mamsyak wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Hai orang-orang muslim, kalau engkau mendatangi sahabatmu karena Allah, maka malaikat mengatakan taba mamsyak, sungguh
langkahmu penuh dengan kebaikan dan Allah memberkatimu dan siap-siap engkau mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi betul-betul datangnya karena Allah. Ada nggak Bu yang ke rumah kita datang karena Allah? Assalamualaikum. Ya, apalagi nada salamnya udah beda. Assalamualaikum. Bu Haji, assalamualaikum. Itu namanya apa tuh Bu? Hah? Sumbangan, betulnya. Ya. Assalamualaikum Pak Haji, niat silaturahmi ini. Oh ya, alhamdulillah. Tumben subuh-subuh. Lah namanya silaturahmi karena Allah. Saya nggak ada kepentingan apa-apa Pak Haji, betul-betul niat karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, SPP anak saya 2 bulan belum bayaran. Tapi demi Allah, demi Allah, demi Allah, niat saya karena Allah silaturahmi ini. Iya. Masya Allah. Ini namanya lebay, betul ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang kedelapan, mereka yang mendapatkan doa malaikat Allah diam-diam mendapatkan doa, diam-diam mendapatkan doa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Mereka yang diam-diam mendoakan orang lain. Diam-diam mendoakan orang lain. Teman kita nggak datang pengajian padahal dia WA kita, jangan lupa pengajian, jangan lupa pengajian. Yang ngundang nggak datang. Ada nggak tuh? Ada nggak? Saya sering begitu Bu, kesel banget gitu. Iya. Ustadz ditunggu posisi di mana? OTW. Pas datang ke masjidnya nggak ada orangnya. Lah mana Pak Fulan yang ngundang saya? Nggak ada Ustadz. Dia lagi nyantai, dia lagi ke Subang. Ke Subang. Dia lagi ke sono, ke Karawang. Dia lagi ke Bandung. Lah dia yang ngundang dia nggak datang itu. Ada begitu Bu? Ada tuh. Ya, nah ini mendoakan orang lain dalam ketiadaan dia. Orang yang nggak datang ibu doakan tuh, bapak doakan, ya Allah Pak Fulan nggak datang pengajian, dia sakit, mungkin ya Allah sembuhkan. Atau Pak, orangnya ada, tapi kondisinya sepertinya sakit. Diam-diam Anda mendoakannya, ya Allah teman saya kelihatannya sakit kayaknya. Dari sejak tadi sampai sekarang nyender Bah, ya Allah. Kayak wajah-wajahnya banyak utang, dari gaya duduk, dari nyendernya itu kayaknya banyak utang ya Allah. Ya Allah, kalau dia banyak utang, selesaikan utangnya. Emang rata-rata yang nyender begitu tuh, banyak utang gitu. Ini contoh doang Pak, mohon maaf ini. Kalau dia sedih, bahagiakan hatinya ya Allah. Kan begitu ya, mendapatkan doa malaikat Bapak Ibu. Tapi Anda jangan WA dia. Tadi gue doain lu. Nah itu yang gak baik, betul ya. Pandai-pandailah menyembunyikan amal baik kita. Jangan diekspos amal baik kita. Seperti halnya Anda pandai-pandai menyembunyikan kemaksiatan. Betul Bapak Ibu? Diam-diam mendoakan orang lain. Lalu berikutnya sahur Pak. Yang mendapatkan doa malaikat adalah orang yang menghidupi waktu sahur. 2 gambaran mereka menghidupi waktu sahur. Yang pertama, waktu sahurnya digunakan untuk banyak istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahurnya mereka banyak istighfar. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kedua, memanfaatkan waktu sahur untuk bersahur bagi mereka yang pengen puasa. Nah, perhatikan Pak Bu. Mereka ingin puasa. Ya. Ustadz, saya jam 11 malam sebelum tidur udah makan. Saya malas banget sahur. Jangan. Tetaplah bangun sahur walaupun Anda hanya meminum air seteguk doang. Nih cara seteguk begini nih. Nih Bu. Nih bismillahirrahmanirrahim. 2 teguk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini airnya rasa aqua, betul ya? Rasa. Ya Allah, alhamdulillah sejuk banget ini. Semoga berkah. Amin ya Rabbal. Kalau di mana? Kalau di Cikarang itu biasanya ada teh, ada susu gitu. Enggak kalau di Cikarang. Kalau di Cikarang, nih mohon maaf ini ya. Gitu. Nah, biasanya juga ada buah di sini, buah gitu. Tapi karena kalau buah repot dan Ustadz nggak makan, biasanya dibungkus gitu ya. Nggak, contoh doang, contoh di Cikarang Pak. Mohon maaf itu. Ya.
Jadi bersahur. Apa kata Rasul mulia sallallahu alaihi wasallam? Hadis Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sahuru aklahu barakah. Sahur itu makannya penuh berkah. Kalau engkau bersahur, jangan sampai engkau tidak meminumnya walaupun satu tegukan saja. Engkau mendapatkan berkah. Doa malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jamaah yang dari Allah, mereka yang dikenal di langit mendapatkan doa para malaikat adalah mereka yang tidur dalam keadaan bersuci. Tidur dalam keadaan bersuci. Ayo nih Bapak Ibu, tidurnya sebelum tidur berwudu. Setelah berwudu, ya Ustadz, kalau saya habis hubungan suami istri gimana? Tetap boleh Bu. Anda tidak mau mandi karena takut masuk angin, ya. Kenapa harus takut masuk angin? Daripada masuk Kristen mendingan masuk angin, betul ya? Gitu. Khawatir masuk angin, ya sudah, nggak usah mandi, tapi tetap wudu boleh Pak. Wudu. Lalu ditambah dengan baca Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Itu menjaga kita Pak Bu. Iya. Nabi selalu mengatakan, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya dan tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan yang tidur dalam keadaan suci ini. Tuh. Kalau Anda mampu, tambahkan dengan 30 ayat surat Al-Mulk. Ada iklan sedikit ya. Barang siapa yang sebelum tidur baca surat Al-Mulk, usima min azabil qabr, dia terhindar dari azab kubur. Ya Bu, kalau bisa Anda baca surat Al-Mulk, tidur ya, lalu tidur pagi bangun, berarti belum meninggal, betul ya? Besok malam baca lagi Al-Mulk, pagi bangun, oh, belum meninggal lagi. Nggak usah baca, mati itu ya. Gitu. Kita baca bukan karena ingin terhindarnya, tapi kita baca Quran karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja Bapak Ibu, mereka yang menjadi selebritis langit sangat mudah sekali ya. Ini semuanya tergantung dari diri kita, mau nggak melakukannya. Kalau kita melakukannya Bapak Ibu, hidup kita pun berkah. Kenapa? Karena mendapatkan doa malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja kiranya kita buka tanya jawab kalau ada. Astagfirullah li walakum. Sebelum sebelum selesai, saya memberikan hadiah kepada anak kita yang yang baca Qur'annya indah sekali. Ini Masya Allah Bu, saya baru mendapatkan anak baca Qur'annya, tajwidnya mantep, makhraj hurufnya benar. Alhamdulillah, makhraj, tajwid, apalagi Bu, ini sudah masuk mutqin Bu bacaannya. Saya ngasih nilai 10. Alhamdulillah. Saya ngasih ini madu nih, madu untuk kecerdasan anak saya. Sini sayang. Yuk bismillah, alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar gitu. Ini untuk anaknya, bapaknya beli. Ya. Kak sayang. Foto dipoto. Foto sayang. Nah, pegang sayang. Salim. Takbir. Allahu Akbar. Baik. Ibu yang bisa baca kayak tadi, saya kasih madu juga. Iya, gitu. Oh, madu atau di madu ini Bu? Enggak, madu yang asli. Iya. Baik, ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ada 10 kiat agar didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah mencatat bisa diamalkan ya Ibu Bapak. Kepada bapak-bapak atau ibu-ibu, silahkan bertanya tentang materi yang Ustadz sampaikan. Satu pertanyaan dari ibu, satu pertanyaan dari bapak jika ada yang ingin ditanyakan.
Mungkin dari ibu-ibu dulu, ada yang bertanya? Ada yang bertanya, Ibu? Jangan ragu, Bu. Kalau begitu dari bapak-bapaknya silakan. Ada yang ditanyakan? Nanti berhadiah 1 botol madu, ya, yang bisa apa? Yang bertanya dan ada kuisnya, Bu, ya. Materi yang ingin disampaikan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada yang nanya, ditanyain nih sama MC ini. Kepada ibu-ibu, pertanyaan pertama. Tadi kan ada 10. Oh, nggak apa-apa, kelihatan. Ada 10 poin ya. Orang yang didoakan oleh malaikat akan menjadi selebritis langit. Sebutkan 5 poin ya, 5 kiat yang Al Ustadz sampaikan daripada 10 trik ya. Oh ya, Ibu silahkan 5 saja. Berarti yang menyimak dan buat catatan insya Allah bisa menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, mereka yang menjenguk sahabatnya yang sakit. Kedua, silaturahmi ke saudaranya. Ketiga, diam-diam mendoakan temannya atau orang lain. Keempat, orang yang menghidupi orang sahur, banyak beristighfar sahur dan makannya penuh barokah. Alhamdulillah cukup, udah 5 kan? Udah 5 kan, Bu? Oh, 4 ya. 10, tidur dalam keadaan bersuci. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, berarti Ibu menyimak. Alhamdulillah tuh bukunya, ada bukunya. Berarti serius mencari ilmu, menuntut ilmu ya. Alhamdulillah ya. Silakan didokumentasikan foto. Itu madu ru'yah hitam. Nah, itu cocok untuk kesehatan Syifa ya. Itu produk dari Ponpes Al Latifah. Oke, syukran. Untuk ibu-ibu yang nggak kesempatan mendapatkan door prize, nanti bisa beli di booth ya. Sudah ada santri di pintu apa itu? Posan, nah itu. Silahkan nanti diborong ya ibu-ibunya atau bapak-bapaknya. Selanjutnya 1 pertanyaan lagi kepada bapak-bapak ya. Doa Nabi Yunus, silahkan, ada yang hafal? Oh, tafadhol. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Gimana bapak-bapak? Betul? Oh ya. Alhamdulillah. Silakan diberikan, didokumentasikan. Setelah materi door prize, selanjutnya kita akan memanggil anak-anak kita, yatim dan piatu, akan kita panggil ke depan untuk sedikit memberikan tanda cinta, kebahagiaan, simpati dan empati kepada anak-anak kita. Akan saya panggil nama-namanya. Oh, udah. Silakan dari panitia, boleh ini dibacakan. Oke, saya panggilin. Nanti maju ke sini ya. Yang pertama Irsa, ada nggak Irsa? Junaidi Irsa. Terus Ilham. Oke, saya panggilin. Nanti maju ke sini ya. Terus Hasbi. Ya, Hasbi. Arsi, ada Arsi.
Blok C, RC. Ayo Irsa, maju Irsa. Nah, Anjani, RT 8, RW 8. Hafizah sama Alifah. Enggak ada juga. Latifah, RT 2, RW 7. Jaka. Ada. Rashid. Dinda Rahayu ada. Putri Ayu RT 1 sama Rafa Febrianto ada. Ayo Irsa, ayo ditunggu. Nanti dapat permen loh. Iya ini aja dulu deh, yang ada dulu Pak ya. Ayo maju Mbak. Yang lain kayaknya belum pada datang. Oke. Alhamdulillah ada 2 anak yatim atau piatu yang hadir. Mungkin sisanya nanti menyusul kepada Ustadz untuk bisa apa? Boleh nggak Pak? Apa anaknya? Anaknya aja. Udah ini aja ya. Mungkin Ustadz bisa berdialog sebentar. Pak Ketua DKM untuk memberikan santunan simbolis 2 anak dulu, baru nanti silakan Ustadz untuk memberikan pembekalan menguatkan adik-adik kita ini. Nah. Putri Ayu, yang satu lagi siapa tadi? Dinda, oh, Dinda Rahayu. Ada Dinda Rahayu dan Putri Ayu. Alhamdulillah dua-duanya Ayu. Alhamdulillah cantik. Silakan Pak RW, Pak Ketua DKM diberikan dokumentasi. Siap. Ini sebagai tanda cinta dari bekerja sama tim MDA dengan Musola Nurul Islam. Kita memberikan tanda cinta, mungkin tidak besar, tetapi insya Allah berarti untuk memberikan kegembiraan daripada hati adik-adik kita, anak-anak kita ini. Inilah wajah-wajah lugu. Silakan Ustaz. Dengarkan sih. Ini namanya siapa ini? Dinda Rahayu. Dinda Rahayu. Kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 di 02. 02. Ayah masih ada. Enggak ada. Kita nanya dialog sebentar Ibu. Ibu ada? Ada. Kerja apa? Kerja nyuci. Nyuci di rumah orang. Iya. Iya. Punya kakak berapa? Enggak tahu. Enggak tahu. Kakaknya banyak nih, 17 kakaknya ini. Adanya berapa? 3. Ada 3. Mana adanya? Hah? Tapi satunya dari sini. Hah? Satu doang di sini. Oh gitu. Apa namanya? Bapak nggak ada. Pernah lihat ketemu bapak? Enggak. Nggak pernah deketin. Nggak pernah ngeliat bapak. Enggak. Terakhir ketemu bapak kapan? Enggak tahu, udah lupa. Udah lupa. Pernah ke makam bapak? Enggak. Enggak. Kalau ada bapak pengen apa? Enggak tahu. Saking nggak kenal bapaknya, belum tahu bapak, nggak pernah ngeliat bapak, dia nggak tahu tuh bapaknya kayak apa. Ini anak seperti ini, ibu bapak masih panjang cita-citanya. Dia nggak pernah berharap hidup tanpa ayah, nggak pernah berkeinginan hidup tanpa bapak. Tapi Allah takdirkan nggak punya ayah. Kalau lebaran dia nangis karena teman-teman dibelikan pakaian oleh ayahnya. Dapat pakaian dari siapa kalau lebaran? Mama. Dari mama. Kalau ayah ada ngasih pakaian seneng gak? Senang banget.
Bilang apa sama ayah kalau ada? Makasih ayah. Pernah digendong sama ayah? Pernah. Apa rasanya? Seneng banget. Kalau ada ayah pengen digendong? Pengen. Coba kalau ada ayah bilang apa sama ayah? Enggak tahu. Hatinya kangen sama ayahnya. Ini anak seperti ini kangen. Ini sudah gak kuat ini Bu. Ya kalau ada bapak minta apa? Enggak minta apa-apa. Minta dibelikan apa? Enggak diminta beli apa-apa. Kalau ada ayah di dekat ayah, di samping ayah, permintaan yang pengen banget sama kamu apa? Bersama terus. Ingin bersama terus, ingin dipeluk oleh ayah. Jangan tinggalkan yatim Bapak Ibu. Mereka butuh bantuan kita. Mereka tak berkeinginan hidup tanpa ayah. Tapi inilah catatan yang Allah berikan kepada kita. Ayo Bapak Ibu, jangan tinggalkan mereka. Jangan lalaikan mereka, jangan sampai mereka tidak sekolah. Ibu peluk mereka. Yang ya laki-laki ajak ke masjid untuk sekolah. Insya Allah sayang ya. Ya. Doa untuk ayah apa sayang? Doa untuk ayah minta sama Allah apa? Minta apa sama Allah? Iya. Hatinya menjerit ingin mengatakan, ya Allah semoga ayah bisa ke surga. Ya Allah semoga bisa dipertemukan oleh aku ya Allah. Ayo Bapak Ibu kita doakan kepada mereka anak-anak yatim agar mereka kuat semuanya. Bapak Ibu bismillah kita bantu ya. Per bulannya kehidupannya Bapak Ibu setuju kira-kira? Ayo DKM fasilitasi, kemudian per bulan kebutuhannya sampai kuliah. Saya memegang 15 anak yatim sampai kuliah. Kita kuliahkan demi Allah, nggak miskin kita Bu, nggak miskin. Kita nggak punya apa-apa, tapi sudah ada yang sarjana, alhamdulillah. Maka bismillah Ibu, angkat mereka jadi anak kita. Penuhi kebutuhannya, kita akan diberkahi oleh Allah. Ya, ala hadinah wa ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kembali ke tempat kita berdoa sekaligus Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih ya Allah atas nikmat usia. Terima kasih ya Allah, Engkau dekatkan kami dengan orang-orang yang baik. Terima kasih ya Allah, Engkau pertemukan kami dengan teman-teman yang soleh. Dikala ada orang yang bertemankan teman yang jahat, terbawa lalu melakukan kejahatan. Terima kasih ya Allah atas nikmat usia, diberikan kesempatan untuk bisa bertaubat, untuk bisa menambah amal soleh ya Allah. Jujur ya Allah, belum banyak bekal pulang menghadap Engkau ya Allah. Lebih banyak maksiat yang kami lakukan. Ampuni ya Allah sebusuk apapun hati ini. Ampuni sekelam apapun pengalaman yang telah kami lakukan dahulu. Ya Rabb, kami ingin pulang menghadap Engkau bersih ya Allah. Ampuni ya Allah, kami ingin pulang menghadap Engkau tanpa dosa, tanpa maksiat. Terkadang kami tidak sabar,
menghadapi buah hati ya Allah. Berikan kekuatan kami agar kami sabar dengan buah hati kami. Ya Allah ya Rabbana, di tengah-tengah kami ada anak yatim, kuatkan jiwanya, berkahkan umurnya. Berikan kami rezeki untuk bisa memuliakan anak-anak yatim dan duafa ya Allah. Mereka tak pernah berharap hidup tanpa ayah. Mereka tak pernah berkeinginan hidup tanpa bapak. Jika lebaran datang, setiap anak yatim mencari ayahnya, lalu mereka mencari siapa ya Allah? Bahagiakan mereka ya Allah. Ya Allah, kami memiliki orang tua yang kami cintai. Maafkan kami belum bisa membahagiakannya ya Allah. Ilahana ya Rabbana, saat ini kami menjadi ibu yang terkadang lelah mendidik membesarkan anak, yang terkadang merasa capek menghadapi masalah anak. Ya Allah ya Rabbana, izinkan kami meminjam hati ibu ya Allah. Kadang berat menghadapi ujian anak. Di antara anak kami ada yang cacat, di antara anak kami ada yang autis, di antara anak kami ada yang sering meninggalkan sholat. Sering kami tidak sabar menghadapi mereka. Kami punya emak di kampung, anak 7, anak 8, sabar menghadapinya. Ya Allah, izinkan kami minjam hati ibu menghadapi masalah hidup ini. Ya Allah ya Rabbana, kami punya ayah yang lelah letih mencari nafkah, bahkan sabar dengan nafkah yang halal walaupun berat ujiannya. Terkadang ada niatan untuk mencari harta yang haram ya Allah. Betapa sabar ayah, kuli bangunan, pekerja kasar, dan ia tidak banyak mengeluh. Ya Allah ya Rabbana, izinkan kami meminjam hati ayah ya Allah, agar kuat menghadapi ujian hidup. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa ibu kami ya Allah, yang rahimnya terkoyak melahirkan anak-anaknya. Ampuni dosa Umi ya Allah, yang lelah letih membesarkan kami. Saat kami tidur, tidak rela ada satu nyamuk hinggap di kulit kami. Tidak rela ya Allah, tubuh kami keringatan. Dengan tangan letihnya ia masih kipas-kipas kami. Ya Allah ya Rabbana, ia masak sarapan pagi untuk kami, padahal malam hari ia tidak tidur. Ya Allah, berikan kami kesempatan untuk membahagiakan ibu tercinta. Maafkan kami sering menggores luka di hatinya. Pernah menatap ibu dengan pandangan sinis, pernah banting pintu di hadapan emak, bahkan pernah membentak dengan suara keras ya Allah. Hatinya terluka. Ibu membalas dengan doa, ya Allah nak, engkau membentak ibumu lebih sakit ketimbang aku melahirkanmu nak. Ya Allah, anakku durhaka ya Allah. Jangan engkau siksa anakku ya Allah. Jangan engkau azab anakku. Ibunya ridho engkau sakit, anakku menyakitinya. Emak ridho ya Allah, asalkan anak ini kelak bertaubat ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, limpah ruakan cahaya di hatinya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jujur ya Allah, bahagia kami saat ini, nyaman hati kami saat ini, lapang rezeki kami saat ini adalah buah dari doa indah ibu tercinta. Linangan air mata Umi di kampung, tahajudnya ibu di kampung halaman. Ya Allah ya Rabbana, kalau ada rezeki, izinkan ibu pergi umroh dan haji ya Allah. Ibu pengen banget melihat Ka'bah, pengen sujud di Raudhah, ingin wukuf di padang Arafah. Tidak ada yang mustahil bagi engkau ya Allah ya Rabbana. Ya Allah, ibu yang telah wafat mendahului kami, lapangkan kuburnya, cahayakan kuburnya, bahagiakan kuburnya ya Allah. Ini doa darah daging yang memohon kepada engkau ya Allah.
Jangan haramkan surga untuk ibu tercinta. Birahmatika ya arhamar rahimin. Untuk ayah yang telah wafat, lapangkan kuburnya, cahayakan kuburnya, bahagiakan kuburnya. Jangan haramkan surga untuknya. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa lazzatan nadamah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah serangkaian acara pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat, berbekalan terbaik pada dunia ilal akhirah. Kami selaku pembawa acara memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Malah kita tutup dengan hamdalah dan doa qurratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi mohon relawan yang amplopnya bisa dikumpulkan ke kardus atau apa untuk sudah, alhamdulillahirabbil alamin. Informasi kedua, yang ingin memborong madu bisa di depan sana dekat parkiran motor, Bapak atau Ibu. Untuk majelis zikir Al-Masrat bulan depan nanti kita akan